Penemuan terbaru untuk yang punya sumbatan pembuluh darah jantung. Sekarang tidak wajib dan tidak harus pasang stent atau pasang ring jika ada sumbatan. Ada balon, tapi bagaimana penjelasannya? Saya akan jelaskan dalam episode dari channel kali ini. Sobat dari Channel, kembali bersama saya Dr. Vito Damai, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai balon. Balon ini sebenarnya sudah lama. Dulu, memang untuk membuka sumbatan, awalnya tuh mengenakan balon saja. Balon ini tujuannya bisa dikembangkan, lalu pembuluh darah yang tersumbat itu bisa lebar kembali, sehingga aliran darah kembali lancar. Nah, ini tujuannya apa? Karena pada kasus serangan jantung atau jantung yang tersumbat, itu terjadi kekurangan oksigen akibat darah yang mengalir itu kurang lancar atau malah tersumbat sama sekali, sehingga orang yang serangan jantung, sesak napas, sakit dada, sakit ulu hati, seperti sakit mah kadang-kadang, sampai keringat dingin, dan akhirnya butuh pertolongan segera. Sehingga kita perlu segera membukanya, yaitu dengan kateterisasi jantung, lalu kita masukkan balon dan dikembangkan dalam pembuluh darah tersebut. Tapi ternyata tidak bertahan lama, karena setelah sedemikian lama, akhirnya pembuluh darah tersebut bisa tersumbat lagi atau bisa menyempit kembali. Nah, ini bisa terjadi karena ada orang yang memang tidak menjaga pembuluh darah tetap baik. Dia tidak mengendalikan faktor risikonya, orang yang ngerokok tetap merokok, orang yang kolesterol tinggi tetap kolesterol tinggi, ada yang gula tidak terkontrol, ada yang gemuknya gemuk aja, jarang olahraga, sehingga itu bisa menyempit kembali. Akhirnya ditemukanlah namanya stent atau ring yang bisa menjaga, menahan supaya tidak kembali menyempit. Pembuluh darah yang terbuka tetap terbuka. Tapi ternyata dalam perjalanan waktu, stent atau ring ini juga tidak selalu bisa menahan pembuluh darah tetap terbuka. Kadang-kadang bisa menyempit lagi juga. Ini disebabkan karena adanya reaksi inflamasi atau peradangan, sehingga ditemukan adanya ring yang ada salut obatnya. Jadi ring lapis obat ini atau stent lapis obat ini seringkali ditanyakan oleh pasien yang dia bilang maunya ring yang bagus, stent yang bagus. Nah, itulah akhirnya ada stent yang ada lapisan obatnya. Stent lapisan obat ini juga macam-macam. Saya sempat bahas dalam video saya sebelumnya bahwa ada stent namanya bioadaptor. Anda boleh cek, Anda boleh subscribe supaya Anda tidak ketinggalan info-info terbaru mengenai jantung dan pembuluh darah dari saya. Subscribe ini gratis karena saya ingin memberikan informasi, edukasi untuk Anda semua agar semakin tahu dan semakin bisa menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Oke, lanjut lagi mengenai ring atau stent lapis obat. Namun, ada orang-orang yang tidak bisa dipasang stent dan juga ada kondisi pembuluh darah yang tidak memungkinkan untuk dipasang stent atau ring jantung. Hal ini disebabkan karena ring atau stent ini juga merupakan benda asing. Kadang-kadang risiko terjadi penyempitan kembali pun besar kalau dipasang pada pembuluh darah yang sangat kecil. Jadi pasang stent atau ring ini juga bukan tanpa kelemahan, karena itu perlu precise, perlu benar-benar detail, perlu benar-benar kita perhitungkan apa manfaat dan risikonya ketika memasang stent atau pasang ring jantung ini. Karena itu kita menggunakan iFuse, kita menggunakan imaging, alat untuk bisa membantu kita meneliti, melihat, dan juga mengukur apakah ini layak untuk pasang stent ataupun tidak. Nah, sekarang ada penemuan yang lebih baru lagi, bahwa ternyata ketika ada penyempitan yang signifikan sekalipun, kita bisa menggunakan balon sebagai pilihan. Balon ini ada obatnya, sehingga ketika kita melebarkan pembuluh darah dengan balon yang lainnya, selama lapisan pembuluh darah itu masih baik, kita bisa memberikan obat di sepanjang lapisan pembuluh darah tersebut. Balon ini disebut DCB, Drug Coated Balloon, jadi balon yang dilapis atau disalut dengan obat. Obat ini bisa mencegah terjadinya penyempitan atau penumpukan plak kembali di lapisan pembuluh darah jantung. Dengan demikian mencegah terjadi penyempitan ulang. Ada pasien saya yang mengalami penyempitan dan penyempitan itu banyak sekali. Sehingga ada penyempitan yang menurut saya tidak perlu pasang stent, tapi ini memang cukup signifikan dan mengganggu, membuat dia cepat lelah dan membuat dia ada keluhan terus. Jadi kita putuskan untuk tidak perlu pasang stent, tapi kita pakai balon saja. Ini mengurangi kebutuhan pasang stent, sehingga mengurangi risiko dan juga mengurangi biaya yang harus dikeluarkan untuk pemasangan stent, dan juga menghindarkan pemasangan stent yang sebenarnya tidak perlu. Tidak semua penyempitan memang harus dipasang stent. Kita mengurangi keperluan pemasangan stent, misalnya pada lesi-lesi penyempitan yang kompleks. Contoh
Misalkan ketika ada penyempitan di persimpangan pembuluh darah, yang tadinya kita perlu misalnya 2 stent, tapi dengan adanya balon dengan lapis obat ini, kita cuma perlu pasang 1 stent. Dan hasilnya pun memuaskan dan baik dari penelitian dan studi-studi terbaru. Memang tidak semua kasus cocok menggunakan balon berlapis obat ini, karena ada juga kasus-kasus tertentu yang memang tidak bisa hanya dengan balon saja. Dan memang dalam pelaksanaannya, ketika terjadi misalnya robek pembuluh darah, karena memang pembuluh darah yang ada plak itu rentan untuk robek, dan memang pembuluh darah yang mengalami inflamasi itu sangat rapuh, maka kemungkinan setelah balon ini dikembangkan, masih ada risiko kita tetap harus pasang stent untuk bisa menahan supaya pembuluh darah tetap intak, tetap baik, dan tetap mulus jalannya. Walaupun demikian, dengan adanya balon berlapis obat ini, membuka terobosan dan juga membuka kesempatan di mana kita tidak perlu menanamkan atau mengimplan stent atau ring secara permanen. Sehingga tentu saja ini merupakan kabar yang baik dan kabar yang gembira. Tapi tentu saja ingat ya, walaupun Anda sudah pernah serangan jantung, Anda tetap harus olahraga. Walaupun Anda sudah pernah diberikan stent atau ring, ataupun Anda sudah pernah mendapatkan terapi dengan balon yang berlapis obat ini, tetap Anda harus menjaga pola hidup sehat, yaitu dengan makan yang teratur, berhenti merokok, dan olahraga. Olahraganya seperti apa? Olahraga dengan resep dosis olahraga yang benar, sesuai dengan klinis, sesuai dengan kemampuan fungsi jantung dan juga kesehatan pembuluh darah Anda. Masing-masing orang akan sangat berbeda. Sama halnya seperti perlu kateter apa tidak, perlu bypass apa tidak, bagaimana olahraganya pada orang yang pernah punya masalah jantung dan pembuluh darah. Semuanya itu butuh advice personal. Butuh advice yang detail sesuai dengan kondisi Anda masing-masing, bukan hanya dengan lihat di grup-grup ataupun lihat di media sosial. Jadi benar-benar sesuai dengan kebutuhan Anda dan indikasi medis Anda masing-masing. Anda mau komen soal apa? Tanya soal apa? Saya akan bahas dalam episode Dervi selanjutnya.